22 tahun sudah masyarakat eks-Timor Timur memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, sampai saat ini nasib mereka masih terbelenggai. Selama lebih dari 2 dekade, warga eks-pengungsi Timor Timur hidup dalam penuh keterbatasan tanpa kepastian tentang hak atas tanah yang mereka tinggali. Khawatir dengan masa depan anak cucu, mereka berjuang dan mendatangi lembaga hukum dan HAM, Padma Indonesia. Kehadiran mereka diantaranya, Julio Do Carmo, Afonso Henriques Pinto dan Lopez de Carvalho yang didampingi oleh Direktur Forum Pemuda NTTB di Roma dan anggota DPRD Belu Nini Wendelina Atok. Masing-masing di antara mereka menyampaikan, maksud dan tujuan datang ke Padma Indonesia. Utamanya, warga eks-pengungsi Timor Timur ini berharap pemerintah melihat kondisi hidup tak layak yang dialami mereka yang tersebar di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Berikut pernyataan sikap masyarakat eks-Timor Timur yang disampaikan ke Padma Indonesia dan Forum Pemuda NTT, Senin tanggal 10 Januari tahun 2022. Ya baik, selamat siang untuk kita semua. Yang pertama, saya Bedi Roma, perwakilan dari Forum Pemuda NTT. Hari ini bersama teman-teman, orang tua dan beberapa rekan-rekan, kami berada di kantor Padma di Jakarta. Kami hadir di sini dengan beberapa agenda. Sebelumnya agenda sampai bisa terjadi pertemuan ini tentunya melalui proses advokasi, proses panjang sehingga kami bisa sampai di sini. Yang pertama bahwa kami mendapat pengaduan dari Forum Pemuda NTT, mendapat pengaduan dari bapak mama, saudara-saudara, warga negara Republik Indonesia yang dulu berdomisili di negara Timor Leste, hari ini yang sudah menjadi negara, dulu Timor Timur, terkenal dengan nama itu. Kami mendapat pengaduan dari berbagai macam hal. Pengaduan yang pertama berkaitan dengan kondisi mereka, pengeluhan mereka selama 22 tahun berada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, yang nasibnya sampai hari ini belum jelas, karena mereka merasa mereka belum menjadi warga negara Republik Indonesia secara utuh. Berkaitan dengan itu, maka salah satu hal yang mereka adukan kepada kami, Forum Pemuda NTT, salah satu poinnya adalah kejelasan status dan nasib mereka di wilayah kesatuan ini, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Poin yang kedua yang mereka adukan juga, ada beberapa hal yang terjadi di wilayah khususnya Kabupaten Belu Malaka. Yang terjadi di sana adalah selama ini mereka juga sempat bergabung dengan Legium Veteran Indonesia LVRI di sana, dan saat ini sedang terjadi semacam disinformasi di tingkatan bawah, di tingkatan mereka, bahwa akan ada LVRI atau Legium Veteran khusus atau Legium Veteran baru yang nanti akan dibentuk oleh Kemenhan atau Legium Veteran. Sebelumnya memang sudah kami konfirmasi ke Legium Veteran Republik Indonesia, dan Legium Veteran Republik Indonesia secara terang-benderang membantah bahwa tidak ada pembentukan atau apapun itu berkaitan dengan Legium Veteran Republik Indonesia. Yang ada tetap berjalan, dan ini untuk orang tua semua, kakak adik semua yang ada di sana, bahwa tidak usah resah. Kita sudah memfasilitasi orang tua mereka ini sampai bertemu dengan pengurus pusat Legium Veteran di Jakarta beberapa hari yang lalu untuk mengklarifikasi ini agar kondisi di lapangan bisa normal dan mereka tidak terjebak dalam isu-isu yang kemudian membuat mereka semakin galau. Yang ketiga, mereka juga menyampaikan aspirasi kepada kami bahwa hampir 22 tahun ini mereka dengar ada bantuan begitu banyak dari negara melalui berbagai macam bantuan itu, tapi mereka sampai ini belum merasakan juga kesejahteraan yang sebenarnya sebagai anak kandung dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kejelasan soal status tanah, hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lain sebagainya sampai hari ini belum terpenuhi menurut mereka, sehingga hari ini kami melakukan pertemuan bersama Padma Indonesia yang saya anggap sebagai salah satu lembaga yang cukup bersejarah dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia khususnya di bidang ekosok. Sehingga hari ini kami hadir di Jakarta
bersama dengan anggota DPR Kabupaten dari Kabupaten Belu, fraksi Partai Amanat Nasional, salah satu anggota dari Partai Amanat Nasional yang juga hadir di sini bersama kami untuk membicarakan hal yang sama. Ini semua terjadi karena ada keresahan. Ada keresahan, kami merasa juga bagian dari orang tua mereka, bagian juga dari bapak mama yang dulu tergabung dalam provinsi yang tergabung dalam provinsi Timur Timur. Mereka merasa ini perlu disampaikan kepada pemerintah pusat, kepada pihak-pihak yang terkait untuk bisa merespon mereka secara baik dan memenuhi hak-hak ekosopnya mereka yang selama ini mereka keluhkan. Selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan keluhan hati dan mungkin terakhir akan disampaikan oleh Direktur Padma Indonesia, Abang Kakanda Gabriel Solah, yang namanya sudah cukup kita tahu bahwa beliau juga tidak hanya mendampingi persoalan-persoalan ini, tetapi cukup mendampingi sampai dengan hari ini berkaitan dengan trafficking, penjualan orang, dan banyak hal yang akan beliau sampaikan juga nanti. Dan terima kasih banyak di awal ini, saya sudah terima kasih memang buat Kakak Gabriel karena sudah menerima kami dan orang tua semua di sini. Terima kasih. Kita Bapak Kansio. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, kita semua hari ini masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu di tempat yang cukup berharga dan terhormat ini, khususnya di Padma, bersama-sama dengan Pak Bibi, untuk membahas berbagai hal, terutama untuk membuat visualisasi dan wawancara dengan Padma dalam rangka mencari penyelesaian dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh komunitas tersebut. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebagaimana kita semua tahu bahwa Timur Timur itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan atau yang kata lain menjadi provinsi yang ke-27 dari Republik Indonesia pada waktu itu. Sampai pada tahun 1999, Presiden Republik Indonesia Habibie mengeluarkan atau menawarkan dua opsi, yaitu opsi otonomi khusus atau kemerdekaan. Dan pemberian dua opsi itu ditindaklanjuti oleh triparti. Triparti itu Portugal, Indonesia, dan yaitu dengan mengadakan jajak pendapat di pada bulan September 2019. Berakhir dengan hasil kemenangan di pihak pro kemerdekaan dan kekalahan di pihak pro. Setelah selesai pelaksanaan jajak pendapat, kami warga Timur Timur yang masih tetap setia pada NKRI memilih mengungsi ke Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara. Dan demikian selama 22 tahun berturut-turut kami hidup di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara. Hidup dengan suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Artinya kami sebagai warga negara Indonesia tidak mendapatkan hak kami sebagai warga negara Indonesia. Satu, tidak dapat lahan, tidak dapat pekarangan, tidak dapat lahan untuk hidup, dan sebagainya. Tidak dapat pendidikan yang layak, tidak mendapatkan aset kehidupan yang layak sebagai warga negara Indonesia. Jadi, kami selama 22 tahun hidup di NTT sebagai masyarakat Indonesia yang terlupakan. Hak hidup kami, sosial dan sebagainya, hak hidup itu terabaikan. Sudah seringkali kami menyuarakan berbagai persoalan sosial kemanusiaan yang dihadapi oleh komunitas Timur kepada pemerintah dan pihak-pihak yang lain. Tetapi sampai saat ini belum mendapatkan respon dan penyelesaiannya.
Nah, oleh karena itu, masalah ini menurut kami cukup besar. Kalau hanya diperjuangkan oleh kami semua. Oleh karena itu, kami mengangkat persoalan dan menyuarakan persoalan ini. Coba menggandeng semua. Terutama menurut kami, ya semua komponen yang ada di terutama Forum Pemuda Indonesia, PMI, dan kami harus menggandeng Fatma untuk memberikan advokasi hukum dan bantuan-bantuan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak hak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Timur itu pada saat itu secara de jure itu memang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Itu disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1970. Itu tentang integrasi. Terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 76 tentang pembentukan dan pembagian susunan pemerintahan Timur. Terus ada TAP MPR Nomor 5 tahun 78 tentang pengesahan integrasi Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi provinsi yang ke-27. Itu artinya masuknya Timur waktu itu ke Indonesia secara sehingga secara dasar pendapat kami berdasarkan itu kami harus, karena kesetiaan kami, komitmen politik kami keluar meninggalkan tanah air dan negeri kami dan mengungsi ke saudara-saudara kami di Nusa Tenggara. Harapan kami tadinya ke Indonesia ini, mengungsi ke Indonesia ini, kami orang-orang pro integrasi akan mendapatkan perhatian, akan mendapatkan hak dan kelayakan hidup karena kami datang bergabung hidup dengan satu bangsa besar. Bangsa Indonesia yang begitu besar dengan jumlah penduduk hampir 300 juta. Tapi ternyata nasib kami, setelah sampai di sini, malah kami mengalami penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa. Bahwa pemerintah tidak hadir bersama kami selama 20 tahun. Kami tentu tidak akan menderita kalau pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan. Tapi karena pemerintah tidak hadir, maka penderitaan ini menjadi berlarut-larut dan bertambah. Walaupun ada bantuan-bantuan dari pemerintah, tapi bantuan-bantuan itu tidak menyentuh langsung komunitas ekstremis. Kami hanya tahu melalui media dan informasi-informasi yang ada bahwa bantuan yang mengalir untuk kami di NTT itu jumlahnya sudah sangat besar, baik itu bantuan dari dalam negeri maupun bantuan dari komunitas internasional. Tapi sayangnya sampai sekarang kehidupan kami masih seperti itu, malahan lebih buruk dari awal-awal. Yang ketiga, bahwa persoalan kami itu semua orang sudah tahu, dunia pun sudah tahu, sehingga dunia memberikan perhatian, bantuan bermacam-macam ke kami. Tapi sayangnya bantuan-bantuan itu tidak menyentuh. Contoh, masyarakat masih hidup di tanah-tanah, di tempat-tempat resettlement itu mereka mendapatkan bantuan rumah, tapi status tanahnya nggak ada. Sekali lagi saya ulangi, komunitas masyarakat, teman-teman kami hidup di rumah-rumah resettlement dari pemerintah, tapi status tanahnya tidak ada. Artinya masih ada saudara-saudara kami yang mengklaim bahwa tanah ini adalah tanah kami, milik kalian, kami hanya menumpang. Ya, artinya status tanah tidak jelas. Dan ini waktunya sudah 22 tahun, Pak. Sudah 22 tahun, sehingga ada kawan-kawan kami, ada di antaranya datang, Pak, ini sudah 22 tahun, kalau boleh, tanah kami, Bapak cari tempat sudah, karena tanah kami sudah butuh, ya, karena 22 tahun. Tapi mereka mau pergi kemana? Ya,
Mereka mau pulang ke Timur tidak bisa. Mau tinggal di sini, tinggal di atas tanah orang. Dari maksud tanah dari teman-teman yang dipinjamkan. Sudah ada rumah resettlement, rumah dari pemerintah, tapi tanahnya lahan dengan tanahnya itu milik orang lain atau statusnya tidak jelas. Di situ persoalannya, persoalan utama di situ. Pulang tidak bisa, tinggal di situ, tinggal di atas tanah. Nah ini persoalan. Nah persoalan ini kalau tidak segera diselesaikan, suatu saat pasti akan mengakibatkan terjadinya konflik. Karena apa? Yang punya tanah walaupun saudara kami, tapi ada batas waktunya. Kalau mereka juga butuh, ada saatnya mereka membutuhkan tanah mereka yang dipakai oleh kami. Kami pakai bukan untuk dimiliki, sesuai kesepakatan tanah ini dipakai untuk sementara waktu. Dan ini sudah 22 tahun. Nah, sampai kapan? Kalau kita pakai terus teman-teman warga lokal mau bagaimana? Itu persoalan utama. Nah, persoalan kedua, pendidikan anak terapa itu? Anak-anak usia sekolah, SMP, SMA dan sebagainya, perguruan tinggi tidak mendapatkan bantuan beasiswa atau bantuan-bantuan lain yang bisa mendukung kebutuhan pendidikan. Ya, itu persoalan yang dihadapi oleh anak cucu kami. Mereka setelah tamat SMA, ya kembali ke OJ jual sayur. Karena apa? Kehidupan mereka seperti itu. Karena mereka tidak punya tanah, tidak punya lahan. Bapak ibunya tidak bisa berusaha. Kalaupun mereka berusaha di tangannya kawan-kawan kami penduduk lokal, itu pun hasilnya bagi dua. Itu pun hasilnya bagi dua. Seperti di Naibona, di Kupang, dan termasuk di Belu. Mereka bisa bikin sawah sedikit, itu hasilnya bagi dua pada teman-teman yang memiliki tanah. Tentu dengan keadaan, dengan hasil seperti itu, ya, tidak bisa dia menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Ini persoalan, pemerintah tahu, siapapun tahu, DPR pun tahu, saya kira. Tapi sayangnya sampai sekarang mereka tidak mengupayakan penyelesaian solusinya. Jadi dibiarkan begitu, masyarakat dibiarkan. Maka saya kira ini sudah menjadi jalan Tuhan bahwa kami akhirnya bertemu dengan Fatma, Pak Bibi dan kawan-kawan, Forum Pemuda NTT. Sehingga saya kira saatnya supaya kita bapak-bapak bisa membantu menyuarakan persoalan, mengangkat persoalan ini ke pihak-pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang dalam rangka menemukan solusi yang saya maksudkan tuntas, adil dan realnya seperti yang saya jadi itu dalam rangka itulah kami bertiga datang dari NTT. Itu salah satunya adalah yaitu Fatma, dan kami memberikan kuasa agar Fatma dengan Forum Pemuda NTT mendampingi kami, membantu kami menyuarakan dalam rangka mencari penyelesaian. Jadi setelah kami pulang, tentu semuanya akan kami serahkan kepada Fatma dan Forum Pemuda NTT untuk menyuarakan masalah itu di pemerintah pusat. Saya kira untuk sementara begitu dulu. Apa kalau tambah sedikit aja. Selamat siang semuanya, Pak Kak, Ketua Dewan Pembina Fatma Indonesia. Dewan Fatma Indonesia. Yang Ketua Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Terima kasih ini kesempatan diberikan kepada kami jauh-jauh dari Kupang. Datang ke Jakarta, tujuan kami pertama untuk ketemu sama pejabat teras dari Legion Veteran Republik Indonesia, karena kedatangan kami ada kaitan dengan Legion Veteran Republik Indonesia. Karena saudara kami, Heru Guterres ke Nusa Tenggara Timur dari Kupang, Kepa, Soe, Tambua, Malaka, dia sampaikan kepada masyarakat bahwa mau bentuk 2 atap Legion Veteran di daratan timur, Pulau Timur bagian barat. Maka kami melihat ini masalah besar ya. Maka kami bertiga datang untuk sampaikan kepada kami menolak keras
hanya di Nusa Tenggara Timur hanya ada satu kantor Legion Veteran. Ada di sana ada ketua DPD, ada DPC, ranting sudah terbentuk semua. Kalau ada yang tidak benar di situ, ya tolong dibenarkan aja, dibenahi. Jangan bongkar pasang. Ibarat rumah yang satu kamar rusak, ya perbaiki kamar itu aja, tidak usah robohkan rumah seluruhnya. Maka kami datang kalau memang perlu dibenahi, benahi. Diajari bekerjanya bagaimana, diajari dibenahi. Kalau untuk menggantikan pimpinan di sana boleh aja, ada jenjang waktunya. 5 tahun ada pemilihan. Mereka mau itu boleh. 5 tahun mereka ada di situ untuk adakan pemilihan ketua daripada organisasi di sana. Tidak usah bongkar pasang itu. Nanti teman-teman kita lokal juga bisa kecewa. Mereka berjuang juga di situ. Mulai 24, 25 mereka berjuang habis-habisan di sana. Kami tahu. Sebelum Indonesia, sebelum TNI masuk di daerah kami di sektor timur, lewat dulu batas di atas buah itu, Bapak. Maka pemuda-pemuda saat itu, Nusa Tenggara Timur, khususnya di batas negeri sekarang, mereka telah memberi bantuan besar-besar ya kepada Tentara Nasional Indonesia untuk masuk di wilayah Portugis. Itu wilayah Portugis. Nah, belum ini wilayah Portugis yang dinamakan tanah tak bertuah. Ini bahaya. Karena tanah tak bertuah bisa mengalir kekuatan dari luar untuk masuk itu, nanti kepentingan Indonesia terancam, kepentingan Barat terancam di sini. Nah, kami tahu Kak, waktu itu saya umur 25 tahun, kita bergabung. Nah, maka saya di sana tahu bahwa pemuda-pemuda Nusa Tenggara Timur, umumnya dan khususnya Belu itu ada di batas itu. Beri bantuan maksimal kepada Tentara Nasional Indonesia, mulai dari utara sampai selatan, itu batas itu. Nah, maka wajarlah mereka di sana banyak yang masuk ke selain TBO, tenaga bantu operasi militer, masuk ke veteran itu, masuk karena mereka banyak. Kami di TG sektor timur juga banyak, apalagi mereka yang menerima pertama Tentara Nasional Indonesia, mereka banyak kan. Karena kita, wah ini operasi Soroja itu untuk timur. Kenapa teman-teman dari Atambua lebih banyak karena tentara masuk dari situ. Kalau tentara masuk dari dia sudah jelas dari saya yang lebih banyak. Itu pemikiran itu. Itu mengenai Euriku mau membangun, Euriku sarankan untuk Legion Veteran Republik membangun situ. Kami tolak, saya tolak keras. Nah, saya bersenjata mulai 76. Mulai situ kita mulai bersama-sama sukarelawan Indonesia mengusir penjajah Portugis, karena waktu itu Timur Portugis dianggap tanah tak bertuah. Nah, itu. Maka kita bersama-sama berancur-ancur kita singkirkan kekuatan asing di situ. Maka ada kurun waktu 21 Mei 75 sampai 17 Juli 76 itu yang dinamakan veteran. Siapa yang waktu itu di situ membantu TNI, dia berhak untuk mendapatkan gelar Legion Veteran itu, veteran perang Soroja itu. Di luar tidak boleh, kecuali undang-undang itu dirubah, undang-undang yang mengatakan bahwa kurun waktu itu dirubah, boleh, silakan. Saya juga orang timur, saya mau semua dapat, tapi harus menghargai, menghormati undang-undang keveteran Republik Indonesia itu. Kalau kita mau menjadi warga negara Indonesia yang baik harus begitu. Saya lihat ini pemikiran Euriku itu bisa melahirkan konflik horizontal antara orang dari sana, orang pimpin yang ada di Indonesia ini, warga yang dinamakan warga baru, dengan warga lokal. Bisa muncul itu. Keresahan horizontal bisa muncul. Siapa yang tanggung jawab nanti? Kali itu muncul. Pasti kami, tokoh-tokoh ini yang tanggung jawab, nanti kami puting itu. Maka sedini mungkin kami sampaikan kepada pemerintah, terutama Legion Veteran dan pejabat yang lain, memikirkan ini lebih matang dulu. Jangan karena politik harus bangun di situ.
Nah, karena pemikiran politik ya harus bangun di situ, harus menerobos undang-undang kebenaran Republik Indonesia. Karena politik, boleh. Politik itu masalah Timur sudah selesai. Mereka sudah negara tersendiri. Ya, kita di sini sudah Indonesia. Politik mengenai masalah Timur sudah selesai. Sekarang kita upayakan untuk masyarakat Timur yang mau menjadi warga negara Indonesia hidup yang layak di negaranya sendiri. Seperti tadi diuraikan oleh saudara saya Kansu, itu semua terjadi di sana. Mulai dari Kupang, Soe, Teva, Atambua, malah terjadi begitu seperti tadi saudara saya Kansu jelaskan itu. Saya hanya jelaskan mengenai pembentukan veteran 2 atap itu. Dan dari pusat itu mereka lebih mendengar teoriku daripada kami yang mulai bersenjata 76 kami. Teoriku saya hanya ambil hutan Bapak. Ini orang kami, orang saya. Saya komandan di sana. Saya komandan di BKG dan ketua DPRD BKG. Bukan aja komandan, ketua DPRD BKG. Anak cucu BKG. Saya tahu orang BKG semua. Dia orang BKG, orang dari kecamatan waktu lari. Pasukan saya dan pasukan TNI menaklukkan mereka di Gunung Matebiang. Pertahanan mereka terakhir kan. Banyak anggota kita korban kan. Anggota saya banyak korban, TNI juga banyak korban. Mungkin ya lebih korban lagi karena ada beberapa batalion yang hancur di situ. Itu karena dihancurkan oleh Fratellini di situ. Saya terpaksa harus sampaikan ini karena ini suatu pelecehan untuk kami. Kami yang waktu itu umur kami masih 25-26 tahun, kami rela korban untuk negara Timur Republik Indonesia tanpa pamrih ya. Kami tidak mikir besok itu dapat posisi, dapat anggota DPR RI kan, mau duduk di sana ya enggak. Tidak ada itu, kami tidak mikir itu. Hanya kami bergabung kembali dengan Indonesia. Karena waktu itu saya juga tidak tahu Indonesia sebesar apa, Indonesia penduduk Indonesia sebanyak berapa. Tapi kami bisa, itu pun kami pikir kami tetap mau bergabung dengan Indonesia. Dan hari ini terjadi pilihan politik kami untuk bergabung di Indonesia terjadi. Kami saat ini ada di Indonesia. Nah, maka saya perlu sampaikan kepada Pak Ketua Pak Fatma sama Saudara Ketua Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur, dampingi kami sampai masalah ini tuntas. Nah, kami sudah beri kewenangan mandat kepada bapak-bapak untuk mendampingi kami di dalam mencari solusi untuk masalah ini. Karena saya khawatir kalau tidak ada solusi, konflik horizontal akan mundur di sana, nanti darah mengalir lagi di sana. Darah akan mengalir di sana lagi. Itu yang kita akan mencegah lagi. Nah, kita bicara. Lalu banyak yang saya mau omong, tapi karena sudah sampaikan, nanti saudara saya Juli ya sampaikan, saya cukup di sini aja. Terima kasih. Selamat siang. Obrigado. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Ketua Fatma yang kami hormati, Ibu Perwakilan Rakyat dalam hal DPRD Kabupaten Depok yang kami hormati, Ketua Forum Pemuda NTT, PNKRI yang ada di Kupang maupun di Jakarta. Kami dari veteran, kami merasa kecewa. Kenapa kami katakan bahwa kami kecewa? Veteran ini sebenarnya sudah punya legalitas hukumnya jelas, tapi ternyata sekarang membingungkan veteran. Saya tidak tahu bahwa veteran ini mau dibawa ke mana.
Kenapa kami katakan begitu? Setelah kami melihat di lapangan ada teman-teman, terutama adalah saudara Riko dengan teman-teman yang lain melakukan pendataan, membentuk kepengurusan, membuat dua organisasi. Tapi yang jelas, dua organisasi ini yang punya legalitas hukum yang jelas itu adalah veteran Seroja Jakarta. Namun organisasi yang sementara dibentuk oleh saudara Riko itu yang meliputi 7 kabupaten itu sebenarnya belum punya legalitas hukum yang jelas. Oleh karena itu kami minta supaya pemerintah harus telusuri itu baik, karena kami tidak mau supaya korbankan masyarakat antara warga X yang berdomisili di NTT, di Jakarta, di mana saja berkaitan dengan veteran, termasuk dengan warga lokal. Kami mau teruskan seperti yang tadi saya punya senior Pak Lafay katakan bahwa kami tidak mau supaya di kemudian hari di antara dua kubu ini jadi bertikai. Itu kami antisipasi. Oleh karena itu kita menyampaikan kepada Bapak Padma dengan pemuda NTT, Pempri untuk mengawal aspirasi kami ini kepada pemerintah supaya ke depan itu semua itu bisa berjalan dengan mulus, dengan aman, dan jangan sampai ada terjadi sesuatu di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan kami datang, kami tiba di sini tanggal 5 di Jakarta. Tanggal 6 kami datang ke Legium Veteran Jakarta Pusat. Yang kami tanyakan bahwa jawaban dari Legium Veteran Jakarta bahwa turun ke sana bukan untuk mau merestui organisasi yang sementara di bawah pengendalian Riko, tapi itu turun ke sana untuk mengambil data dan memotret. Tapi ternyata yang kami tahu di sana dan semua masyarakat Legium Veteran yang ada di sana tahu bahwa itu sudah resmi. Tapi kami tidak tahu seperti resminya seperti apa. Itu sesuai dengan pengakuan dari LVRI DPP Pusat Jakarta. Oleh karena itu kami mau minta supaya dari Padma dengan pemuda NTT kami minta supaya kawalkan ini, kalau bisa mengangkat permasalahan ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal ini yang terjadi. Kami mengatakan bahwa kami tidak terima apa yang direncanakan oleh Riko bahwa mau berdiri sendiri membuat mengurus LVRI yang khusus itu kami tidak terima. Karena itu tentunya nanti akan jadi gejolak yang tidak baik. Dan kami tidak mau supaya terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Dan kami menolak keras kalau bisa semua bergabung di LVRI, mekanisme kerjanya bisa diatur di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Serahkan dulu ke Ya, Pak Lafay. Ya, terima kasih. Ini aspirasi dari masyarakat Eksodan Timur-Timur yang sekarang sudah menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berKTP di Nusa Tenggara Timur. Ada yang KTP Belu, KTP Malaka, ada TTU, TTS, Kabupaten Kupang, dan juga Kota Kupang, dan juga di wilayah lainnya. Karena ini ada juga di Alor dan di tempat-tempat lain. Saya kira sebelum kami dari Padma Indonesia menyampaikan hal-hal yang menjadi aspirasi dari orang tua kami yang kami kasihi, tentu saja kami juga perlu mendengar dari wakil rakyat yang hidup bersama dengan para Eksodan yang sudah menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga berKTP Belu. Kami silakan. Baik,
juga mendapatkan informasi dan pengaduan daripada masyarakat ex-Tim-Tim dan sekitarnya soal jeritan-jeritan masyarakat yang sampai saat ini masih hidup mereka terkantung-kantung. Saya juga sebagai kaum perempuan dan begitu banyak pejuang-pejuang kaum perempuan yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya. Saya turut mendampingi Bapak mereka untuk datang ke Padma Indonesia, Lembaga Hukum dan HAM, untuk memastikan kesejahteraan mereka selama 22 tahun yang sampai saat ini belum diperhatikan. Banyak janji-janji manis oleh para elit untuk kepentingan mereka tanpa ada kepastian. Untuk itu, kami mohon kepada Padma Indonesia Lembaga Hukum dan HAM untuk memastikan kesejahteraan nasib masyarakat Kabupaten Belu dan sekitarnya. Kami mohon karena kami tahu pasti perkembangan kehidupan masyarakat ex-Tim-Tim di Kabupaten Belu dan sekitarnya. Mohon doa dan dukungan. Terima kasih. Ya, terima kasih orang tua Pak Kansio, Pak Lapai, Pak Jo, Mbak Bunini, dan juga Ade Bedi dari Forum Pemuda NTT. Kami dari Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, saya sendiri Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Padma Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia. Dan di sini juga ada Dewan Pengawas dan Pak Direktur Dewan Pengawas itu Pak Ferendi Lutron, dan juga Pak Direkturnya dan juga Kadif Hukumnya Pak Direktur Pak Klemes. Dan kami nanti akan berkolaborasi dengan Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur dan juga anggota Dewan yang ada di sana. Kita tidak melihat siapa dari partai apa, lembaga apa, tapi yang punya hati untuk memperjuangkan pemenuhan hak ekosop dari warga EXO dan Tim-Tim. Selain itu, kita akan berkolaborasi juga dengan teman-teman elemen lainnya, kelompok Cipayung maupun juga dengan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia. Karena hal ini juga diduga kuat juga ada tindak pidana korupsi kalau menyangkut perampokan hak ekosop dari masyarakat NTT, khususnya juga EXO dan Tim-Tim. Jadi pertama, tentu saja kami menerima dan baik dan menindaklanjuti jeritan tangisan dari Voice of the Voiceless, suara yang tak bersuara dari warga EXO dan Tim-Tim yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timor. Yang kedua, tentu saja kami sudah mempelajari ini lama, karena saya sendiri juga pernah lama di Tim-Tim sebelum menjadi negara Timor Leste, maka saya tahu persis bagaimana situasi dan kondisi warga yang ada di sana maupun yang masih di di Timor Leste ataupun yang saat ini sudah memilih untuk merah putih, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka KTP-nya adalah KTP di NTT. Maka pertama kami mendesak pada Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, untuk negara wajib hadir. Karena 22 tahun hak ekosop warga EXO dan Timur Timur yang adalah anak kandung Negara Kesatuan Republik Indonesia diabaikan. Dan juga kami juga mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan tanda jasa kepada pejuang-pejuang Seroja, diantaranya Bapak bertiga ini, dan juga ada pejuang-pejuang lain seperti Pak Lopez da Cruz dan kawan-kawan yang selama ini diabaikan juga oleh negara, dalam hal ini Pak Presiden Jokowi. Mengapa Presiden Jokowi hanya memberikan kepada Saudara Yurika Guterres, yang kita semua tahu beliau adalah juga
pelaku pelanggaran HAM peristiwa 99 yang dihukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan dihukum di luar negeri, karena ada pertimbangan supaya kita untuk melakukan persaudaraan sejati di Indonesia, maka dibuat di Indonesia, mempertimbangkan itu. Tapi jangan sampai Pak Jokowi itu adalah seperti Bung Karno katakan, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kami katakan lagi, Bung Karno telah mengingatkan, ingatlah tanda-tanda jasa para pejuang, dan jangan lupa jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Maka saatnya sekarang orang tua Pak Lafai dan kawan-kawan sebagai pejuang Seroja itu bertahan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena mereka bukan pengkhianat. Mereka adalah pahlawan yang harus diberikan tanda jasa oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Presiden RI Joko Widodo dan juga nanti oleh DPR dan MPR RI. Maka untuk Pak Presiden Joko Widodo dan pemerintah pusat untuk memperhatikan ini, ceritanya yang tadi disampaikan oleh Pak Kensio dan kawan-kawan di Nusa Tenggara Timur, bahwa selama 22 tahun mereka belum mendapatkan pemenuhan hak-hak mereka sebagai anak bangsa, sebagai warga negara. Maka kami tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi untuk memberikan sertifikat kepada para warga Wonogiri. Saatnya juga memberikan sertifikat lahan dan rumah sekaligus lahan usaha bagi saudara-saudara kita EXO dan tim-tim yang ada di NTT. Dan ini juga berkoordinasi dengan Pemprov Nusa Tenggara Timur dan kabupaten kota yang ada di NTT. Terus yang kedua adalah bagaimana dengan bantuan pendidikan. Maka Presiden juga bisa perintahkan Menteri Pendidikan untuk memberikan bantuan beasiswa dan juga pelatihan kepada saudara-saudara kita untuk pengembangan sumber daya manusia, supaya mereka juga merasa bahwa mereka bukan anak tiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga Menko Perekonomian Airlangga supaya tidak sibuk dengan urusan kasusnya, tapi juga harus memperhatikan warga EXO dan tim-tim dan juga di NTT yang terkait dengan pemenuhan hak-hak ekosop mereka. Ini sangat perlu. Jadi kami juga mengingatkan kepada Menko Maritim dan juga Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan, karena beliau juga adalah pejuang di tim-tim waktu itu, maka dia juga harus memperhatikan ini. Jangan tidur dan jangan diam. Maka kesempatan ini kami juga mendorong untuk DPR RI, Ibu Ketua DPR RI dan Wakil Ketua semua yang ada di DPR RI, Ibu Puan Maharani dan juga Ketua MPR, saudara kita yang ada Ketua MPR dan DPD RI, untuk mendorong pemerintah RI supaya melakukan hal yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang ada di EXO dan tim-tim. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi para pejuang-pejuang masa depan Indonesia, kaum milenial, bahwa mereka mengetahui bahwa setelah bergabung dengan NKRI malah nasibnya tambah buruk. Maka ini juga kesempatan yang pertama, negara wajib hadir, atau istilahnya Pak Jokowi adalah nawacita 3. Nawacita 3 adalah negara hadir untuk melindungi warga negaranya, maka ini peluang besar untuk melakukan itu. Dan kami juga ingatkan kepada Legion Veteran Republik Indonesia untuk memperhatikan dan mempertahankan LVRI yang sudah ada, yang merupakan pejuang-pejuang Seroja yang sudah ada, bukan membuat lagi yang baru untuk sebuah kepentingan politik kekuasaan sesaat. Itu yang kami akan lawan bersama dengan seluruh komponen untuk mengingatkan bahwa kami mengingatkan kepada saudara kami Pak Yurika Guterres untuk tidak memperkeruh suasana dengan membuat legion veteran tandingan. Tapi mari mempertahankan legion yang sudah ada, dan kalau mau bergabung di situ. Dan juga jangan sampai memberikan iming-iming kepada saudara-saudara kami yang ada di sana, karena banyak saudara-saudara kita ini sudah kena iming-iming. Jangan sampai NTT ini jadi korban human trafficking kena iming-iming. Ada korban human trafficking kena iming-iming, Bapak mendapatkan dolar dan
dolar di Singapura ataukah juga yang di Malaysia, ringgit di Malaysia, itu tidak boleh terjadi lagi. Jangan sampai ada modus operandi baru human trafficking di Nusa Tenggara Timur, yaitu human trafficking dan modus operandi politik, yaitu saudara-saudara kita dieksploitasi untuk kepentingan politik. Ternyata ini baru janji-janji dan tidak ada realisasinya. Maka pada peluang ini dan kesempatan yang baik ini di awal tahun ini, kita minta negara hadir. Negara dalam hal ini mulai dari presiden, para menteri, para lembaga-lembaga terkait, termasuk juga Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten kota yang ada para eksodan yang bukan lagi disebut eksodan karena mereka sudah ber-KTP di wilayahnya masing-masing. Jangan juga menjadi Pilatus cuci tangan dari persoalan ini. Jadi Patma Indonesia bersama Forum Pemuda NTT, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi, dan koalisi-koalisi lainnya, Cipayung dan yang lainnya akan mengawal ini. Dan orang tua tidak perlu takut bahwa negara ini negara hukum, dilindungi, maka perlindungan hak asasi dan pemenuhan hak-hak ekosok itu menjadi prioritas utama. Saya kira Pak Jokowi punya nurani untuk itu dan kami harapkan Pak Jokowi juga bisa hadir ke Nusa Tenggara Timur, bisa mendengarkan langsung jeritan-jeritan dan juga pemenuhan hak-hak dari warga EXO dan tim-tim yang ada di sana. Pak Lafay dan kawan-kawan ini bukan orang yang datang ngemis-ngemis di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mereka inilah petarung, pejuang seroja. Dan mereka juga pernah duduk di eksekutif dan legislatif selama ada di tim-tim. Jadi masih batu Provinsi Indonesia yang ke-27, tim-tim ini juga adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka bukan mereka setelah lepas dia menjadi berdiri sendiri, yang tetap setia dengan NKRI harus diperhatikan sama seperti warga negara Indonesia yang ada di sini. Jadi kesempatan yang berharga ini dan mulai hari ini 10 Januari ke depan kita akan berjuang bersama-sama, ya orang tua, berjuang bersama-sama, yaitu bahu-membahu untuk mengingatkan orang-orang yang mau mengeksploitasi EXO dan tim-tim untuk cukup sudah. Jangan lakukan itu, tapi mari bersama-sama untuk memberdayakan sekaligus juga mensejahterakan saudara-saudara kita, baik warga Eksodan maupun Nusa Tenggara Timur yang tercinta ini. Jadi baik sudah baik, perlu memurah lebih baik, tapi jangan sampai menjadi dikorbankan atau dieksploitasi. Jadi hanya ada satu kata adalah selamatkan saudara-saudara kita yang sudah 22 tahun menjadi voice of the voiceless, yang diinjak-injak harkat dan martabatnya, supaya mulai hari ini ke depan negara hadir untuk mengangkat harkat dan martabat dari pejuang-pejuang seroja yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Timur. Saya kira dari Patma gitu, dan ini juga mulai hari ini dan ke depan kita akan melakukan langkah-langkah strategis untuk advokasi baik pada eksekutif, legislatif, dan juga yang paling penting juga adalah untuk mendorong adanya pemenuhan hak-hak ekosok terhadap saudara-saudara kita. Dan LVRI jangan main-main, jangan menimbulkan hal baru, maka kita akan mengingatkan LVRI. LVRI hanya ada satu, adalah LVRI yang pejuang-pejuang seroja. Tidak ada LVRI di luar itu. Karena kalau di luar itu, kita mempertanyakan eksistensi mereka dan janji-janji mereka kepada saudara-saudara kita di sana. Dan kepada saudara-saudaraku yang ada di warga EXO dan tim-tim yang sekarang ada di Timor maupun di Flores, Sumba, Alor, dan juga dimanapun berada, mari kita bahu-membahu untuk membantu saudara-saudara kita supaya mereka tidak lagi menjadi korban human trafficking, baik korban human trafficking ke negeri jiran Malaysia maupun menjadi korban human trafficking politik di Indonesia ini tercinta. Merdeka! Merdeka!